Safari dakwah bagian pedalaman Saka 7. Jembatan apa namanya ini? Jembatan Komering. Jembatan Komering menuju Saka 7 ya Mas ya. Ini kami sedang safari dakwah ke dusun Saka 7 Raja Bungin. Insyaallah ini jembatannya. Awak agak jauh ya biar agak goyang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muter Saka 7 nakok balap. Kalau ada pantun kayak mana? Cager itu. Muter Saka 7 nakok balap. Lewat jembatan gantung bergoyang-goyang. Dari dengar jawab salam sepertinya belum makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang paling saya takutkan tadi Pak, kalau sampai jatuh mama kok ada orang di dalam jembatan ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail inna ummati yud'auna yawmal qiyamati burran muhajjalin min atharil wudu wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Kades Batu Raja Bungin, Bapak Nasruddin, bukan Nasruddin. Oh, Nasruddin sama Nasruddin sama, artinya penolong agama. Oh. Jadi nama beliau itu penolong agama Messi. Luar biasa. Ternyata benar. Coba sambutannya tadi. Jarang saya itu masuk di daerah-daerah terpencil begini, kadesnya mau datang itu jarang. Apa
apalagi jalannya mah itu. Yang penting saya sudah jadi kades. Tapi beliau masya Allah datang walaupun dengan dijemput pakai motor. Padahal beliau itu loh punya mobil 3 di rumahnya. Nggak bisa dinaiki. Kenapa? Jalannya. Semoga nanti anak-anak kita besar ini mengalami situasi yang Saka 7 itu on the road. Amin. Listrik sudah masuk, alhamdulillah. Insya Allah nanti jalannya masuk Pak Kades. Sudah diajukan belum Pak Kades? Sudah. Nunggu saja presiden dulu. Jangan kecil hati Pak Jokowi menjadi presiden, ya kan? Yang terhormat Bapak Kadus 5 Saka 7 hadir. Mana? Oh jenengan masih muda. Udah nikah belum? Oh, kayak masih bujangan. Bujangan bukan bujangan, bujangan. Anak istrinya maksudnya. Yang terhormat Bapak Ketua RT berapa sini Mas? Ketua RT 5. Ada RT 5 sampai banyak ya RT. Berapa RT Pak di dusun Saka 7 ini? 1 RT. Lebih dari aku bingung. Oh 3 RT. Oh sampai terus apa? Jumlah RT ini aja nggak apa? Gimana masyarakat? Apa ya Pak? Yang terhormat Bapak P2 UKD hadir? Enggak hadir. Apakah diundang Mas Almini? Oh diundang. Bapak Ketua MPD, Ketua BPD enggak hadir. Ketua Masjid Nurul Amal Bapak Aminin dan Ibu, mana ibunya? Oh yang tadi ya ibunya. Oh Ustazah siapa namanya? Kartini. Oh emansipasi wanita. Tokohnya. Yang terhormat undangan yang hadir dari desa sebelah ada Pak? Dari dusun sebelah yang insya Allah tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu-ibu majelis taklim juga di sini ada Ustazah Nur Halimah. Beliau ini tokoh yang tersembunyi, ibarat Durroh Al-Habsi. Apa Durrotul Habsi? Durrotul Habsi itu mutiara yang terpendam. Kenapa? Ternyata beliau ini Masya Allah ilmunya luar biasa. Ada beberapa yang saya sering bertanya tentang ilmu kepada beliau ini. Dan Alhamdulillah walaupun melalui HP beliau mau dan memberikan ilmunya kepada saya. Barokah nafa'ana biulumiha. Amin ya Rabbal alamin. Sempat hadir bersama Bapak, hadirin sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, adik-adikku, Masya Allah sudah tampil. Alhamdulillah. Ini nanti akan jadi kenangan selama hidupnya. Dulu pernah tahun 2022 saya tampil di Masjid Nurul Amal sebagai MC, sebagai pembawa Sirah Nabawiyah. Ini salah satu cara kita orang tua agar anak-anak kita cinta Rasulullah. Karena dengan bermodal cinta dengan Rasul itu cukup sebenarnya. Nanti kita akan beberkan bagaimana sebenarnya cinta dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak yang tidak bisa saya berikan persatu, insya Allah pagi ini kita semua diberkahi Allah. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Kalau nggak digas nggak ngegas pulau. Digas baru ngegas. Memang harus seperti itu. Baru ada semacam gaya tariknya, ada magnetnya. Kalau ceramah itu hanya satu arah nanti akan ngantuk. Padahal kita baru selesai nanti tahu jam 12 siang. Sanggup ibu? Aku sih nggak sanggup.
Ibu, Bapak, hadirin sekalian, insya Allah berkah hidup kita, berkah usaha kita, berkah suami kita, berkah istri kita, berkah anak kita, berkah rizki kita, berkah tetangga kita. Rizki yang berkah itu seperti apa, Ibu Bapak? Rizki yang berkah itu rizki yang disyukuri, disuka. Udah kenceng salah, yang disyukuri. Kenapa? Di dalam surah Ibrahim ayat 7 masyhur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Jenengan punya rezeki sehari 10.000, alhamdulillah. Jenengan punya rezeki 100.000 sehari, alhamdulillah. Jenengan punya rezeki dalam sehari 2,5 juta, alhamdulillah. Kalau kita syukuri, insya Allah akan ditambah oleh Allah. Jenengan punya kebun 1 hektar, disyukuri, insya Allah tahun depan akan jadi 2 hektar. Jenengan punya kebun 2 hektar, disyukuri akan jadi 3 hektar. Jenengan punya anak 1, disyukuri akan jadi 2. Jenengan punya usaha 1, disyukuri akan lahir nanti usaha yang kedua. Jenengan punya motor 1, disyukuri, insya Allah tahun depan bisa beli motor lagi. Betul? Jenengan bapak-bapak punya istri 1, disyukuri. Gak mau Pak Kades. Yang ini gak boleh Pak Ustaz. Tapi syukur gak jenengan? Syukur. Akhirnya karena gak boleh nikah lagi, akhirnya selingkuh. Bahaya gak? Ada di sini yang selingkuh? Ada? Gak ada, alhamdulillah. Kalau cuma segini mau selingkuh, ketahuan. Sayang, cuma berapa orang di sini, Bu? Pernah dihitung nggak, Pak Kades, berapa masyarakatnya di sini? Jiwanya? Nah, jiwanya 120. Banyak nggak? Banyak. Berarti Pak Kades ini cerdas. Apa? Hafal. Tapi kalau saya tanya selanjutnya pasti tidak bisa jawab. Anaknya piro? Macet. Kalau kakaknya hafal, jumlahnya hafal, itu anak yang kecil berapa? Pasti nggak bisa. Tak perlu dihafal tuh Pak Kades. Nggak perlu dihafal. Ibu, artinya apa? Rezeki yang berkah itu rezeki yang disyukuri. Kenapa? Sebenarnya orang yang bersyukur itu bersyukur atas dirinya. Di surah Luqman, wa qad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur itu sebenarnya sedang bersyukur atas dirinya sendiri. Kalau yang mau disyukuri, masya Allah, nggak ada habisnya. Jenengan punya mata bisa melihat, kalau disyukuri, masya Allah. Berapa banyak orang nggak bisa melihat. Jenengan punya kaki nggak rematikal, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang sudah nggak bisa berjalan gara-gara rematik. Rematik ini memang sepele, tapi ini penyakit orang kaya. Kalau orang-orang yang di dusun begini bukan berarti tidak kaya.
cukup. Jenengan ibu bapak misal disuruh milih antara satu hari ini, sekarang ini Pak Bu, jenengan punya tetangga, dan tetangga ini yang satu gajinya 100.000 satu hari, yang satu gajinya 2,5 juta sehari. Jenengan bilang yang kaya yang mana? Yang kaya yang 100. Enak uang duit 100.000 sedino. Dia nak Jawanya apa? Kalau saya Jawa sama lagi kan? Ada orang punya gaji sehari 100.000, ada orang punya gaji 2,5 juta. Yang kaya yang mana? Yang 2,5 juta kok yang 100. Tapi begitu dilanjutkan ceritanya, yang 2,5 juta sehari ini punya hutang 2 miliar. Yang 100.000 nggak punya hutang di bank, enak mana? Enak yang 100.000 nggak punya uang. Ini mentereng, rumahnya bagus, mobilnya 4 berderet, istrinya 3, misal hutangnya 2 miliar. Pening nggak? Pening. Jenengan di dusun Saka 7 ini yang keluarnya sulit, aksesnya sulit, punya uang setiap hari 100.000, tapi jenengan nggak punya hutang, enak nggak? Enak. Tidurnya nyenyak. Bahagia nggak? Bahagia. Ini loh ibu, kenapa? Karena rezeki itu bukan bayar gaji. Ini mau dijawab kok salah terus ini. Rezeki itu bukan gaji. Kalau gaji itu ada angkanya. Pak Kades setiap awal bulan dapat gaji. Pak Kadus setiap bulan dapat gaji. Sampean sebulan juga dapat gaji, tapi mungkin nggak awal bulan, bisa awal bulan, bisa akhir bulan, bisa di pertengahan bulan. Karena jenengan sama saya bukan pegawai, kita itu bukan pegawai Pak. Gajian kita tanggal 32. Gaji kita tanggal 32. Tapi sehat ya Pak ya? Sehat, punya rematik? Enggak. Yang di Jakarta itu Pak banyak orang punya penyakit. Kenapa? Karena nggak pernah kena sinar matahari. Kita ini sampai elek gara-gara kena sinar matahari. Makanya sehat. Jadi sebenarnya ibu, kehidupan ini tuh medan. Nah, nggak berani ngomong. Medan plus, plus orang ngerti. Plus dan jadi ada positifnya, ada negatifnya, ada tambahnya, ada kurangnya kehidupan ini. Orang Jakarta lebihnya, hidupnya kayak luar biasa. Tiap hari lihat mobil, hidupnya enak, mencorong, jalannya halus. Masuk Saka 7 boyoke loro. Ya enggak apa-apa, demi jenengan, demi cinta Rasul. Ibu-ibu. Jadi ada plusnya. Di sana nggak seperti melihat di sini nggak seperti melihat di sana. Tapi kalau saya suruh milih, enak di tengah-tengah. Sampai pindah ke Martopuro tengah-tengah. Martopuro itu orang gede, tapi ya orang terbelakang. Tapi ya nggak oleh sana pindah kafe dengan ini sopo Gusti. Alhamdulillah.
Rabbil Alamin. Jadi semoga kita punya tetangga yang berkah. Tetangga yang berkah itu tetangga yang seperti apa, Ibu? Bu, tetangga yang berkah itu tetangga yang seperti apa? Tetangga yang baik hatinya, tetangga yang loman ki kalau dalam bahasa Jermannya awean, weh, apa weh, memberi, punya rezeki dibagi dengan tetangga. Tapi ada tetangga itu yang nyelekit, tahu nyelekit Pak? Nyelekit itu kalau ngomong sakitnya di sini. ada. Sampai tetangga seperti itu. Oh dulu, sekarang enggak ya. Sudah datang Pak Amin ini, insya Allah berubah semua, amin. Ya Allah. Beliau itu meninggalkan segala bentuk hiruk pikuk di luar. Beliau itu benar-benar berjuang di sini. Kenapa? Karena meninggalkan perkara yang sangat luar biasa di luar sana. Istilahnya suasana yang menjanjikan pun dihilangkan dari benaknya. Beliau ingin membangun desa dusun Saka 7. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tetangga yang berkah itu tetangga yang gak nyakitin hati, ya Bu ya. Tetangga yang gak pelit. Sampai kalau saya tanya, Ibu, ada 2 tetangga sampean, yang satu kaya, yang satu juga kaya. Tapi yang satu kaya ini pelit, yang satu kaya ini tidak pelit, loman, sering ngasih. Jenengan seneng yang mana? Seneng yang kaya, ngasih, gak pelit. Ada yang miskin pelit, yang miskin gak pelit. Pilih mana? Pilih miskin gak pelit. Ini ada. Kalau miskin pelit oke lah. Ini kaya pelit, ada di sini. Kemarin, sekarang nggak ada lagi. Kalau di kota-kota itu, masya Allah sekarang Ibu kehidupan sudah wakwe. Tahu wakwe? Apa wakwe? Masing-masing lolo, gua. Oh, Jakarta ini. Lolo gua. Ini sekarang kehidupan hidupnya di HP 24 jam itu 12 jamnya di HP, berselancar terus di dunia gaib. Dunia maya itu dunia gaib, dunia gak nyata. Nah, ada kita punya tetangga yang kaya tapi loman, setiap hari ngasih. Idza tabaqta marqatan fa'akfir ma'aha fata'ahad jironaka. Jika kalian memasak gulai, maka perbanyaklah airnya, lalu bagikan dengan tetangga. Ini dipraktekkan. Diberi setiap masak banyak, dia beri tetangganya. Bahkan tetangga yang nyelekit pun dikasih. Memberi sama orang, memberi itu biasa, tapi Rasulullah itu memberi sama orang yang enggak memberi. Rasulullah itu mencintai sama orang yang enggak mencintai. Karena di sini judulnya jelas. Apa itu judulnya? Temanya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita teladani akhlak Rasulullah dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Akhlaknya Rasul itu ada wujud dan karam, tidak diminta memberi, diminta juga memberi. Ini dipraktekkan dengan tetangga kita yang kaya tadi. Suatu malam, orang yang kaya, yang loman tadi kemalingan motor. Motor 3-nya dimaling sama maling. Grandong lah. Sini pernah ada kemalingan nggak Pak? Bingung kalau kemarin di sini ya. Oh, dulu, sekarang nggak ada.
juga diambil emas 30 gram. Wong kaya nyimpen emas, sampai nggak usah nyimpen emas, cukup Mas aminin. Paling murah itu emas Jawa, disebut emas, Tapi kalau emas yang di sana mahal. Sekarang 1 gram berapa sekarang? 1 suku berapa Pak? 5.600.000 coy, mahal. Masya Allah. Jadi kalau 30 gram banyak nggak duitnya? Banyak. Teriaklah orang yang loman ini, maling, maling. Akhirnya orang denger. Yang pernah dikasih soto denger, oh itu orang yang pernah ngasih saya soto. Yang pernah dikasih beras denger, karena dia kalau panen selalu bagi-bagi beras. Yang pernah dikasih duit anak yatim denger, dulu waktu kecil saya pernah dikasih, walaupun sekarang saya sudah dewasa, saya keluar mengejar maling itu, dan kompaklah masyarakat mengejar maling itu, dan malingnya ketangkep digebuki. Akhirnya apa? Motornya kembali, emasnya kembali. Tetangga yang kaya yang boleh tadi dapat katakanlah semacam ide dari istrinya, hai suamiku, aku ini males lihat orang miskin. Lihat orang miskin itu perasaan kau minta aja. Melihat orang miskin itu perasaan kau muak, muntah. Nah, bahasanya gitu. Kayaknya dia itu kalau mau ketemu saya mau pinjam duit saja. Kayak di jidatnya itu pinjam duit. Nah sekarang ini aja suamiku, sudah sekarang ditaruh pagar, buat pagar yang tinggi, kurang tinggi dikasih pecahan beling di atasnya. Oh, wong suke. Kalau di sini nggak ada ya punya pagar ya, nggak perlu dipagar di sini. Ada yang pagar? Oh nggak ada. Kalau di daerah beliau ada yang punya pagar tinggi. Di pagar tinggi, singkat cerita, mereka mau berangkat ke Surabaya menghadiri pernikahan saudaranya. Si istri yang sombong tadi merebus air. Begitu ditunggu oleh kawan-kawan di depan rumahmu, cepat bu, cepat bu, keluar rumah lupa matiin kompor. Begitu sudah keluar, ada dindingnya yang tinggi, kemudian ada pintu gerbangnya digembok, ruang tengah digembok, ruang depan digembok, dapurnya digembok. Kurang apa? Malah nggak bisa masuk, takut dengan kunci, takut dengan pecahan beling. Begitu berangkat 7 jam kemudian mulai ada kebakaran yang berasal dari dapur. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau sampai punya tetangga gitu, sampai nyelamatin nggak? Nyelamatin orang itu? Oh iya. Gimana mau nyelamatin? Mau digemboknya itu nggak diserahkan sama tetangga. Makanya ibu, kalau jenengan pergi, yang mungkin tidak ada yang nunggu rumah, gemboknya kok dikasihkan tetangga. Nanti kalau ada apa-apa tetangga bisa masuk. Ini karena waktu pelit tadi, jangankan kok hartanya, dosanya diminta nggak boleh. Saking pelitnya. Apa yang terjadi? Orang-orang ngomong biarlah. Kenapa? Kita masuk juga nggak bisa. Mau masuk lewat dinding ada pagarnya, ada belingnya. Mau masuk dari depan digembok. Kira-kira habis apa habis? Habis. Jadi yang satu tadi kemalingan kembali. Yang satu ludes kena api. Kenapa? Karena pelit. Makanya orang Jerman tuh ngomong
pager tembok luwih kuat ketimbang pager mangkok luwih kuat ketimbang pager tembok. Kalau gini Pak Kades, pagar mangkok itu lebih kuat dibandingkan dengan pagar tembok. Maksudnya jangan jenengan ke pasar beli mangkok banyak-banyak dipecahin kemudian dibuat tembok, bukan. Jenengan banyak-banyak beli mangkok. Mangkok itu nanti setiap hari dikasihkan tetangga. Cuma jangan mangkoknya toh, ya ada isinya. Maka jenengan akan dijaga oleh karena jenengan loman memberi tadi. Makanya pasti kita seneng sama orang yang loman, suka memberi. Moga-moga rezeki kita berkah, amin. Anak-anak kita berkah, sawit kita berkah, balang kita berkah. Harganya 15.000. 15.000 2 kilo ya, 2 kilo. Ini susah juga kita ini Bu. Kenapa susah? Bayangkan balang cuma 8.000. Di sini berapa? 1 kilo. Oh sini jagung. Oh nggak ada karet ya. Jagung berapa sekarang? Nggak 5.000 ya? Enggak. Jadi kalau dulu pernah jagung 1 kilo dapat setengah liter. Sekarang jagung 1 kilo nggak dapat setengah liter. Liter apa? Liter bensin. Di sini bensin berapa Pak sampai sini? 15. Oh, kok mahal ya? Pada dekat situ sudah ada pom bensin tuh Pak. 15.000. Tapi kalau di pom kan 10.000 ya Pak.